Perkenalkan, nama saya Alvin Yofrian Seleki, biasa dipanggil Alvin. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai bab 4, likuidasi bertahap dalam persekutuan. Pengertian likuidasi bertahap dan prosesnya. Dalam bab sebelumnya, diasumsikan bahwa dalam proses merubah aset non-kas menjadi kas adalah sekaligus. Apabila dalam proses perubahannya tidak sekaligus, tidak bertahap, maka pembayaran kepada kreditur dan para anggota juga dilakukan secara bertahap, sesuai dengan jumlah kas yang tersedia. Likuidasi demikian dinamakan likuidasi bertahap. Proses likuidasi terdiri atas dua tahap, yaitu tahap yang pertama proses realisasi, merupakan proses merubah aset non-kas menjadi kas. Yang kedua itu proses likuidasi, merupakan proses pembayaran semua liabilitas persekutuan kepada para kreditur dan sisanya dibayarkan kepada para sekutu. Langkah-langkah likuidasi bertahap. Agar penerimaan para anggota sesuai dengan haknya, maka besarnya pembayaran ditentukan setiap kali aset persekutuan dijual dengan langkahnya sebagai berikut. Langkah yang pertama itu menutup dan menyesuaikan rekening-rekening pembukuan persekutuan. Langkah yang kedua, jika dalam proses realisasi tersebut timbul laba rugi, maka laba rugi tersebut dibagikan kepada para anggota sesuai dengan rasio pembagian laba rugi. Langkah yang ketiga ini, dalam melakukan proses likuidasi, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam proses likuidasi ini adalah A. Pertama kali yang harus dibayar adalah para kreditur luar. Jika ada sisa baru dibayarkan kepada anggota sekutu. B. Anggota yang mempunyai saldo modal defisit tidak mendapatkan hak. C. Jika saldo akhir modal masing-masing anggota sesaat sebelum dilakukan pembayaran rasionya tidak sama dengan rasio pembagian laba rugi semula, maka dalam setiap melakukan pembayaran kepada para anggota harus dibuatkan daftar pendukung pembayaran kepada anggota. D. Jika saldo akhir modal masing-masing anggota sesaat sebelum dilakukan pembayaran rasionya sama dengan rasio pembagian laba rugi semula, maka pembuatan daftar pendukung pembayaran kepada anggota tidak diperlukan lagi dan kas yang ada langsung dibagikan kepada para anggota sesuai rasio pembagian laba rugi semula. Perkenalkan, nama saya Tania Leo. Saya akan menjelaskan contoh likuidasi bertahap. Persekutuan ABC dengan laporan posisi keuangan per 1 Juli 2013, aset terdiri dari kas sebesar 100, aset lain-lain sebesar 2.900, totalnya adalah 3.000. Kemudian liabilities dan ekuitas, utang usaha sebesar 1.000, utang kepada tuan B sebesar 90, utang kepada tuan C sebesar 50. Ekuitas terdiri dari modal tuan A sebesar 900, modal tuan B sebesar 440, modal tuan C sebesar 320, modal tuan D sebesar 200. Total liabilities dan ekuitas adalah 3.000. Rasio pembagian laba rugi sebesar tuan A 40%, tuan B 20%, tuan C 20%, dan tuan D 20%. Diminta siapkan laporan likuidasi beserta daftar pendukungnya dan buatlah jurnalnya dengan asumsi sebagai berikut. Yang pertama, bulan Juli 2013, aset lain-lain nilai bukunya adalah 800.000, dijual sebesar 600.000. Yang kedua, bulan Agustus 2013, aset lain-lain nilai bukunya sebesar 800.000, dijual sebesar 500.000. Bulan September 2013, aset lain-lain nilai bukunya 600, dijual sebesar 400.000. Bulan Oktober 2013, aset lain-lain nilai bukunya 500.000, dijual sebesar 400.000. Bulan November 2013, aset lain-lain nilai bukunya 200.000, dijual sebesar 100.000. Persekutuan ABC, laporan likuidasi bertahap periode bulan Juli sampai November 2013. Saldo sebelum likuidasi kas 100, aset lain-lain 2.900, utang dagang 1.000, utang kepada tuan B 90, utang kepada tuan C 50, modal dan rasio pembagian tuan A 900, tuan B 440, tuan C 320, dan tuan D 200. A. Juli, penjelasan aset lain-lain dan pembagian rugi.
kas sebesar 600, aset lain-lain pengurang 800, utang dagang tidak ada, utang kepada Tuan B tidak ada, utang kepada Tuan C tidak ada. Modal dan rasio pembagian untuk Tuan A 80, Tuan B 40, Tuan C 40, dan Tuan D 40. Untuk 80, 40, dan 40 untuk Tuan A, B, C, dan D didapat dari 800 dikurang 600 mendapat 200, 200 dikali 40% dan 20% mendapat hasil 80 dan 40. Berikut saldo 700, kas 700, aset lain-lain 2100, utang dagang 1000, utang kepada Tuan B 90, utang kepada Tuan C 50, modal dan rasio Tuan A 820, Tuan B 400, Tuan C 280, Tuan D 160. B. Pembayaran kepada kreditor. Kas berkurang sebesar 700, aset lain-lain 2000 tidak ada, utang dagang berkurang 700, utang kepada Tuan B tidak ada, utang kepada Tuan C tidak ada, modal dan rasio pembagian untuk Tuan A, B, C, dan D tidak ada. Saldo kas menjadi 0, aset lain-lain 2100, utang dagang 300, utang kepada Tuan B 90, utang kepada Tuan C 50, modal dan rasio untuk Tuan A 820, Tuan B 400, Tuan C 280, Tuan D 160. C. Agustus penjelasan aset lain-lain dan pembagian rugi. Kas saldo 500, aset lain-lain pengurang 800, utang dagang tidak ada, utang kepada Tuan B tidak ada, utang kepada Tuan C tidak ada, modal dan rasio untuk Tuan A 120, Tuan B 60, Tuan C 60, Tuan D 60. Untuk angka-angka itu didapat dari 800 dikurang 500 mendapat 300, 300 dikali dengan rasio yang ada yaitu 40% dan 20%, sehingga mendapat angka 120 dan 60. Caranya seperti itu untuk tahapan-tahapan ke bawahnya. Kemudian saldo sebesar 500 untuk kas, aset lain-lain menjadi 1300, utang dagang menjadi 300, utang kepada Tuan B 90, utang kepada Tuan C 50, modal dan rasio Tuan A 700, Tuan B 340, Tuan C 220, dan Tuan D 100. D. Pembayaran kepada kreditur itu sebesar 300, kas berkurang sebesar 300, aset lain-lain tidak ada, utang dagang berkurang sebesar 300, utang kepada Tuan B tidak ada, utang kepada Tuan C tidak ada, modal dan rasio untuk Tuan A, Tuan B, Tuan C, dan Tuan D tidak ada. Saldo 200, kas 200, aset lain-lain 1300, utang dagang 0, utang kepada Tuan B 90, utang kepada Tuan C 50, modal dan rasio pembagian untuk Tuan A 700, Tuan B 340, Tuan C 220, dan Tuan D 100. E. Pembayaran kepada anggota sebesar 200, kas berkurang 200, aset lain-lain tidak ada, utang dagang tidak ada, utang kepada Tuan B berkurang 90, kepada Tuan C tidak ada pengurang, modal dan rasio pembagian untuk Tuan A sebesar 80, Tuan B 30, Tuan C, dan Tuan D tidak ada. Saldo kas menjadi 0, aset lain-lain 1300, utang dagang 0, utang kepada Tuan B 0, utang kepada Tuan C 50, modal dan rasio pembagian Tuan A 620, Tuan B 310, Tuan C 220, dan Tuan D 100. F. September penjelasan aset lain-lain dan pembagian rugi. Kas 400, aset lain-lain pengurang 600, utang dagang tidak ada, utang kepada Tuan B tidak ada, utang kepada Tuan C tidak ada, modal dan rasio pembagian untuk Tuan A 80, untuk Tuan B 40, untuk Tuan C 40, dan untuk Tuan D 40. Saldo kas 400, aset lain-lain 700, utang dagang 0, utang kepada Tuan B 0, utang kepada Tuan C 50, modal dan rasio pembagian untuk Tuan A 540,
Tuan B 270, Tuan C 180, dan Tuan D 60. G. Pembayaran kepada anggota. Kas berkurang 400, aset lain-lain tidak ada, utang dagang 0, utang kepada Tuan B tidak ada, utang kepada Tuan C 50, pengurang 50, modal dan rasio pembagian untuk Tuan A pengurang 220, Tuan B 110, Tuan C 20, dan Tuan D tidak ada. Saldo kas 0, aset lain-lain 700, utang dagang 0, utang kepada Tuan B 0, utang kepada Tuan C 0, modal dan rasio pembagian untuk Tuan A 320, Tuan B 160, Tuan C 160, Tuan D 60. H. Oktober, penjelasan aset lain-lain dan pembagian rugi. Kas 400, aset lain-lain pengurang 500, utang dagang tidak ada, utang kepada Tuan B tidak ada, utang kepada Tuan C tidak ada, modal dan rasio pembagian Tuan A 40, Tuan B 20, Tuan C 20, Tuan D 20. Saldo kas 400, aset lain-lain 200, utang dagang 0, utang kepada Tuan B 0, utang kepada Tuan C 0, modal dan rasio untuk Tuan A 280, Tuan B 140, Tuan C 140, dan Tuan D 40. I. Pembayaran kepada anggota. Kas berkurang sebesar 400, aset lain-lain tidak ada, utang dagang 0, utang kepada Tuan B tidak ada, utang kepada Tuan C 0, modal dan rasio pembagian untuk Tuan A berkurang sebesar 200, Tuan B berkurang sebesar 100, Tuan C berkurang sebesar 100, dan Tuan D tidak ada. Saldo kas 0, aset lain-lain 200, utang dagang 0, utang kepada Tuan B 0, utang kepada Tuan C 0, modal dan rasio untuk Tuan A 80, Tuan B 40, Tuan C 40, dan Tuan D 40. J. November, penjelasan aset lain-lain dan pembagian rugi. Kas sebesar 100, aset lain-lain berkurang sebesar 200, utang dagang tidak ada, utang kepada Tuan B tidak ada, utang kepada Tuan C tidak ada. Modal dan rasio pembagian untuk Tuan A berkurang sebesar 40, Tuan B 20, Tuan C 20, dan Tuan D 20. Saldo kas 100, aset lain-lain 0, utang dagang 0, utang kepada Tuan B 0, utang kepada Tuan C 0, dan modal rasio pembagian untuk Tuan A 40, Tuan B 20, Tuan C 20, dan Tuan D 20. K. Pembayaran kepada anggota. Kas berkurang sebesar 100, aset lain-lain tidak ada, utang dagang tidak ada, utang kepada Tuan B tidak ada, utang kepada Tuan C tidak ada, modal dan rasio pembagian untuk Tuan A berkurang sebesar 40, Tuan B berkurang sebesar 20, Tuan C berkurang 20, Tuan D berkurang sebesar 20. Saldo akhir kas 0, aset lain-lain 0, utang dagang 0, utang kepada Tuan B 0, utang kepada Tuan C 0, dan modal rasio pembagian untuk Tuan A 0, Tuan B 0, Tuan C 0, dan Tuan D 0. Saya akan menjelaskan sedikit untuk bagian G. Nah, di situ ada angka 220 pada modal dan rasio pembagian. Tuan A, Tuan B, Tuan C. Tuan A sebesar 220 dan Tuan B sebesar 110, Tuan C sebesar 20. Nah, angka-angka ini didapat dari angka-angka pada daftar pendukung 2. Di situ 260 dikurang 40 mendapat saldo hak anggota sebesar 220, dan itu untuk Tuan A. Sedangkan untuk Tuan B 130 dikurang 20 yaitu saldo hak anggota dikurang dengan defisit Darmin ditanggung Amir, Budi, dan Cokro. Jadi 130 dikurang 20 mendapat saldo hak anggota sebesar 110. Selanjutnya, daftar pendukung 1, perhitungan pembayaran kepada anggota dalam ribuan rupiah. Saldo sebelum pembayaran untuk Tuan A sebesar 700, untuk Tuan B sebesar 340,
dan untuk Tuan C sebesar 220 dan untuk Tuan D sebesar 100. Saldo utang kepada anggota untuk Tuan B sebesar 90 dan untuk Tuan C sebesar 50. Saldo hak anggota untuk Tuan A sebesar 700, untuk Tuan B sebesar 430 yang didapat dari 340 ditambah dengan 90, dan Tuan C sebesar 270 yang didapat dari 220 ditambah dengan 50, dan untuk Tuan D sebesar 100. Kemungkinan rugi penjualan sisa aset lain-lain sebesar 1.300. 1.300 dikali dengan 40% untuk Tuan A sebesar 520. 1.300 dikali dengan 20% untuk Tuan B sebesar 260, dan untuk Tuan C dan Tuan D sama sebesar 260. Saldo hak anggota untuk Tuan A 700 dikurang 520 sebesar 180, dan untuk Tuan B 430 dikurang dengan 260 sebesar 170, dan untuk Tuan C 270 dikurang dengan 260 sebesar 10, dan untuk Tuan D 260 dikurang dengan 100 hasilnya 160. Defisit Darmin yang ditanggung oleh Tuan A, Tuan B dan Tuan C 180 ditambah 170 dan ditambah 10 kurang dengan 160, hasilnya 200 yang dikali dengan 40% untuk Tuan A hasilnya 80, untuk Tuan B hasilnya 40, dan untuk Tuan C hasilnya 40, dan untuk Tuan D defisitnya 160. Saldo hak anggota untuk Tuan A 180 dikurang 80 hasilnya 100, untuk Tuan B 130 yang didapat dari 170 kurang 40, dan Tuan C 30 yang didapat dari 40 kurang 10, dan untuk Tuan D 0. Defisit Tuan C ditanggung oleh Tuan A dan Tuan B sebesar Tuan A sebesar 20 dan Tuan B sebesar 10, dan Tuan C 30. Saldo hak anggota untuk Tuan A 100 kurang 20 sebesar 80, Tuan B 130 kurang 10 sebesar 120, dan untuk Tuan C dan Tuan D sebesar 0. Pembayaran hak anggota untuk Tuan A sebesar 80 dan Tuan B sebesar 120 yang 90 utang dan 30 modal. Untuk Tuan C dan Tuan D sebesar 0. Daftar pendukung 2, perhitungan pembayaran kepada anggota dalam ribuan rupiah. Saldo sebelum pembayaran untuk Tuan A sebesar 540, untuk Tuan B sebesar 270, untuk Tuan C sebesar 180, dan untuk Tuan D sebesar 60. Saldo utang kepada anggota untuk Tuan C itu 50. Saldo hak anggota untuk Tuan A sebesar 540, untuk Tuan B sebesar 270, untuk Tuan C sebesar 230 yang didapat dari 180 ditambah dengan 50, dan untuk Tuan D sebesar 60. Kemungkinan rugi penjualan sisa aset lain-lain sebesar 700 dikali dengan 40% untuk Tuan A itu sebesar 280. 700 dikali dengan 20% untuk Tuan B, Tuan C dan Tuan D itu hasilnya 140 untuk masing-masing. Saldo hak anggota untuk Tuan A sebesar 260 yang didapat dari 540 dikurang dengan 280, hasilnya 260. Untuk Tuan B itu 270 dikurang dengan 140 yang hasilnya 130. Untuk Tuan C sebesar 90 yang didapat dari 230 dikurang dengan 140. Dan untuk Tuan D
140 dikurang dengan 60 hasilnya 80. Defisit tuan D ditanggung tuan A, tuan B, dan tuan C itu untuk tuan A sebesar 40, untuk tuan B sebesar 20, untuk tuan C sebesar 20, dan untuk D 80. Masing-masing tuan A, tuan B, dan tuan C untuk saldo hak anggotanya itu untuk tuan A 220 yang didapat dari 260 dikurang dengan 40, dan untuk tuan B 110 yang didapat dari 130 kurang dengan 20, dan untuk tuan C sebesar 70 yang didapat dari 90 dikurang dengan 70, dan untuk tuan D itu 0. Pembayaran hak anggota untuk tuan A sebesar 220, untuk tuan B 110, dan untuk tuan C sebesar 70. Untuk tuan C sebesar 70 ini dibagi menjadi 50 utang dan 20 modal. Daftar pendukung 3. Dalam perhitungan pembayaran kepada anggota dalam ribuan rupiah. Saldo sebelum pembayaran untuk tuan A sebesar 280, untuk tuan B sebesar 140, untuk tuan C sebesar 140, dan untuk tuan D sebesar 40. Kemungkinan rugi penjualan sisa aset lain-lain sama dengan 200. 200 dikali dengan 40% untuk tuan A sebesar 80. 200 dikali dengan 20% untuk tuan B, tuan C, dan tuan D sebesar 40. Pembayaran hak anggota untuk tuan A sebesar 200 yang didapat dari 280 dikurang dengan 80 sebesar 200. Untuk tuan B dan tuan C sebesar 100 yang didapat dari 140 dikurang dengan 40 hasilnya itu 100. Dan untuk tuan D 40 dikurang 40 hasilnya itu 0. Perkenalkan, nama saya Priscilla Seran. Saya akan melanjutkan materi yang sudah dijelaskan oleh teman saya. Materi yang saya akan jelaskan di sini adalah jurnal untuk mencatat transaksi di atas sebagai berikut. Yang pertama, kas di debit sebesar 600.000, modal tuan A di debit sebesar 80.000, modal tuan B di debit sebesar 40.000, modal tuan C di debit sebesar 40.000, modal tuan B di debit sebesar 40.000. Jadi aset lain-lainnya di kredit sebesar 800.000. Mencatat penjualan aset lain-lain dan pembagian rugi. Hutang dagang di debit sebesar 700.000, kas di kredit sebesar 700.000. Mencatat pembayaran hutang kepada debit kreditur. Kas di debit sebesar 500.000, modal tuan A di debit sebesar 120.000, modal tuan B di debit sebesar 60.000, modal tuan C di debit sebesar 60.000, modal tuan D di debit sebesar 60.000. Aset lain-lainnya berjumlah di kredit berjumlah 800.000. Mencatat penjualan aset lain-lain dan pembagian rugi. Hutang dagang di debit 300.000, kas di kredit sebesar 300.000. Mencatat pembayaran hutang kepada kreditur. Hutang kepada tuan B sebesar 90.000, modal tuan A sebesar 80.000, modal tuan B sebesar 80.000. Kas di kredit sebesar 200.000. Mencatat pembayaran kepada para anggota. Kas di debit sebesar 400.000, modal tuan A sebesar 80.000, modal tuan B sebesar 40.000, modal tuan C sebesar 40.000, modal tuan B sebesar 40.000. Jadi aset lain-lainnya di kredit sebesar 600.000. Mencatat penjualan aset lain-lain dan para anggota. Hutang kepada tuan C sebesar 50.000 di debit, modal tuan A sebesar 220 di debit, modal tuan B sebesar 110.000 di debit, modal tuan C sebesar 20.000 di debit. Jadi kas
dikredit sebesar 400.000. Mencatat pembayaran kepada para anggota. Kas dikredit sebesar 400.000, modal tuan A didebit sebesar 40.000, modal tuan B sebesar 20.000 didebit, modal tuan C didebit sebesar 20.000, modal tuan D sebesar 20.000 didebit. Jadi aset lain-lainnya dikredit sebesar 500.000. Mencatat penjualan aset lain-lain dan pembagian rugi. Modal tuan A sebesar 200.000 didebit, modal tuan B didebit sebesar 100.000, modal tuan C didebit sebesar 100.000. Jadi kas dikredit sebesar 400.000. Mencatat pembayaran kepada para anggota. Kas didebit sebesar 100.000, modal tuan B didebit sebesar 40.000, modal tuan C didebit sebesar 20.000, modal tuan D didebit sebesar 20.000. Jadi aset lain-lainnya sebesar 200.000 dikredit. Mencatat penjualan aset lain-lain dan pembagian rugi. Modal tuan A didebit sebesar 40.000, modal tuan B didebit sebesar 20.000, modal tuan C didebit sebesar 20.000, modal tuan D didebit sebesar 20.000. Jadi kas dikredit sebesar 100.000. Mencatat pembayaran kepada para anggota. Perkenalkan, nama saya Christine Selan. Saya akan melanjutkan materi dari langkah-langkah menyusun program prioritas pembayaran, yaitu 1. Menutup dan menyesuaikan rekening-rekening pengeluaran persekutuan. 2. Melakukan proses realisasi. Jika dalam proses realisasi tersebut timbul laba rugi, maka laba rugi tersebut dibagikan kepada para anggota sesuai dengan rasio pembagian laba. 3. Melakukan proses likuidasi. Pertama kali yang harus dibayar yaitu para kreditur. Jika ada sisa, baru dibagikan kepada anggota. 4. Menyusun rencana prioritas pembagian kas dengan cara sebagai berikut, yaitu A. Menghitung saldo modal bersih masing-masing sekutu. B. Menghitung kemampuan masing-masing sekutu untuk menanggung rugi maksimal persekutuan. C. Menyusun program prioritas pembagian kas dan besarnya kas untuk masing-masing sekutu, yaitu sebagai berikut. 1. Prioritas pertama, yang menerima kas adalah sekutu yang berada di ranking 1. Besar bagian kas yang diterima sama dengan rasio pembagian laba rugi dikalikan dengan selisih antara ketentuan sekutu ranking 1 dan ranking 2. B. Prioritas kedua, yang menerima kas adalah sekutu yang berada di ranking 1 dan 2. Besar bagian kas yang sama dengan rasio pembagian laba dikalikan dengan selisih antara sekutu ranking 2 dan 3. Demikian seterusnya sampai pada sekutu mempunyai kemampuan yang sama. C. Prioritas ketiga, yang menerima kas adalah semua sekutu. Besar bagian kas yang diterima sama dengan rasio pembagian laba rugi dikalikan dengan kemampuan ranking terakhir. Berikut contoh persekutuan ABC pada laporan posisi per 1 Januari 2009 rupiah. Di sebelah kiri ada kas. Ini ada. Di sebelah kiri ada aset. Aset ini ada kas sebesar 25. Piutang sebesar persediaan sebesar 1.000, aset tetap sebesar 80. Jumlah dari aset ini yaitu 300.000 didapat dari 25 ditambah 90.000 ditambah 100.000 ditambah 80 itu 300.000. Di sebelah kanan ada liabilitas dan ekuitas. Liabilitas sendiri ada utang dagang sebesar 9. Utang kepada A sebesar 13.000. Ekuitas di sini ada modal tuan A sebesar 20.000, modal tuan B sebesar 30.000, modal tuan C sebesar 30.000, modal tuan D sebesar 30.000. Jumlah dari liabilitas dan ekuitas sendiri adalah 300.000 didapat dari 90.
ditambah 13.000 ditambah 20.000 ditambah 30.000 ditambah 70.000 ditambah 7.300.000. Jumlah aset sama dengan likuiditas dan rasio pembagian laba rugi itu Tuan A sebesar 15%, Tuan B sebesar 10%, Tuan C sebesar 30%, Tuan D sebesar 30%. Siapkan laporan likuidasi beserta rencana dan buatlah jurnal dengan asumsi sebagai yaitu 1. 1 Januari diutang 90 juta berhasil direalisir sebesar dengan utang dagang dilunasi, maka sisanya dibagikan ke dengan menyisakan kas sebesar 2 juta. 2 Februari kesediaan sebesar 100 hasil direalisir sebesar 9. Selanjutnya, kas langsung dibagikan ke eksekutif dengan menyisakan kas sebesar 1. Ya, aset tetap sebesar berhasil direalisir sebesar 9. Selanjutnya, kas yang ada dibagikan sama semua. Perkenalkan, nama saya Elika Wastifanale. Saya akan membahas penyelesaian kasus jika besarnya pembayaran ditentukan dengan menyusun program prioritas pembayaran. Penyelesaiannya, Persekutuan ABCD Program Prioritas Pembayaran Kas periode bulan Januari sampai Maret 2013. Pada tabel terdapat dibagi menjadi kemampuan sekutu dan pembagian kas untuk Tuan A, Tuan B, Tuan C, dan Tuan D. Saldo modal sekutu itu dilihat dari laporan posisi keuangan untuk Tuan A 20, Tuan B 32, Tuan C 70, dan Tuan D 75. Hutang kepada sekutu, Tuan A 13, Tuan B, Tuan C, dan Tuan D tidak ada. Modal bersih, Tuan A 33, Tuan B 32, Tuan C 70, dan Tuan D 75. Rasio pembagian laba rugi, Tuan A 15%, Tuan B 20%, Tuan C 35%, dan Tuan D 30%. Kemampuan sekutu, Tuan A 220, Tuan B 160, Tuan C 200, Tuan D 250. Itu didapat dari modal bersih dibagi dengan rasio pembagian laba rugi. Ranking kemampuan sekutu. Itu ranking 1 Tuan D karena kemampuan sekutunya 250. Ranking 2 Tuan A karena kemampuan sekutunya 220. Ranking 3 Tuan C karena kemampuan sekutunya 200. Ranking 4 Tuan B karena kemampuan sekutunya 160. Pembagian kas untuk prioritas 1. Untuk prioritas 1 yang menerima kas adalah sekutu yang berada di ranking 1, yaitu Tuan D sebesar 30. Itu dari selisih antara kemampuan sekutu ranking 1 dan ranking 2. Itu 250 dikurang 220 sama dengan 30. Kemudian pembagian kasnya itu untuk Tuan D sebesar 9, itu dari rasio pembagian laba rugi dikalikan dengan selisih antara kemampuan sekutu ranking 1 dan ranking 2, sehingga totalnya adalah 9. Kemampuan sekutunya Tuan A 220, Tuan B 160, Tuan C 200, dan Tuan D 220. Kemudian prioritas kedua atau prioritas 2 yang menerima kas adalah sekutu yang berada di ranking 1 dan ranking 2. Itu sebesar 20 didapat dari selisih antara kemampuan sekutu ranking 1 dan ranking 2. Kemudian pembagian kasnya itu dikali dengan rasio
sehingga Tuan A 3 dan Tuan D 6 sehingga totalnya 9. Sehingga kemampuan sekutunya menjadi 200 untuk Tuan A, 160 untuk Tuan B, 200 untuk Tuan C, dan 200 untuk Tuan D. Prioritas ketiga yang menerima kas adalah sekutu yang berada pada ranking 1, ranking 2, dan ranking 3 sebesar 40. Itu dari selisih kemampuan sekutu ranking 3 dan ranking 4. Kemudian pembagian kasnya, selisihnya dikali dengan persentase. Untuk Tuan A 6, Tuan C 14, Tuan D 12 sehingga totalnya 32. Kemampuan sekutunya menjadi 160 untuk Tuan A, B, C, dan D. Kemudian prioritas terakhir itu untuk semua sekutu sebesar 160. Kemudian pembagian kasnya, Tuan A 24, Tuan B 32, Tuan C 56, dan Tuan D 48, sehingga totalnya 160. Sisa kemampuan sekutu, Tuan A, B, C, dan D sama dengan 0. Jumlah pembagian kasnya, itu dari prioritas 1 sampai prioritas 4, Tuan A 33, Tuan B 32, Tuan C 70, dan Tuan D 75, sehingga totalnya adalah 210. Perkenalkan, nama lengkap saya Rosalinda Plenia Bindi. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu tentang contoh soal. Prioritas 1, maksudnya bahwa jika tersedia kas 9 juta, maka semuanya untuk sekutu ranking 1, dalam hal ini Tuan D. Jika masih ada sisa, baru dibagi untuk prioritas 2. Prioritas 2 maksudnya bahwa jika tersedia kas sampai dengan 9 juta, semuanya akan dibagi sesuai dengan prioritas 2, yaitu sekutu ranking 1, Tuan D, dan ranking 2, Tuan A, masing-masing sesuai dengan rasio pembagian laba rugi. Jika prioritas kedua terpenuhi dan semua ternyata masih ada sisa, maka akan dibayarkan untuk prioritas ketiga. Prioritas 3 maksudnya bahwa jika kedua prioritas tersebut terbayar dan tersedia kas 32 juta, maka akan dibayarkan prioritas 3, yaitu sekutu ranking 1, 2, dan 3. Masing-masing sesuai dengan rasio pembagian laba rugi. Jika prioritas ketiga terpenuhi semua dan ternyata masih ada sisa, maka akan dibayarkan untuk prioritas 4 terakhir. Prioritas 4 terakhir dilakukan jika prioritas sebelumnya sudah terbayar semua. Baik, di sini ada tabel schedule pembayaran kepada para sekutu. Tabel ini merupakan pembayaran kepada beberapa pihak, yaitu kepada Tuan A, Tuan B, Tuan C, dan Tuan D sesuai dengan kesepakatan prioritas yang telah ditentukan sebelumnya. Yaitu pada bulan Januari dilakukan pembayaran pertama kepada prioritas 1 dengan jumlah kas 19 juta dibayarkan kepada Tuan D sebesar 9 juta. Lalu untuk sisanya diberikan kepada Tuan prioritas kedua, yaitu Tuan A dengan 3 juta dan Tuan D sebesar 6 juta, jadi totalnya 9 juta. Dan masih ada sisa, jadi diberikan kepada prioritas ketiga dengan 1.875,5, Tuan C 437,5, dan Tuan D 375 dengan total 1000. Angka-angka ini didapat dari 1000. Selanjutnya untuk bulan Februari dilakukan pembayaran kedua dengan jumlah kas sebesar 91 juta dialokasikan kepada masing-masing. Tuan A sebesar 5.812,5, Tuan B 0, Tuan C 13.562,5, Tuan D 11.625. Jadi totalnya sama dengan 31 juta. Lalu angka 60 jutanya didapat dari 60 juta dikalikan dengan masing-masing rasio. Rasionya yaitu untuk Tuan A sebesar 15%, Tuan B 20%, Tuan C 35%, dan Tuan D 30%. Jadi 60 kali 15% mendapatkan hasil 9 juta, dan 60 kali 20%
12 juta, dan 60 kali 35% 28 juta, 60 kali 30% 18 juta. Jadi 9 juta tambah 12 juta tambah 21 juta tambah 18 juta sama dengan 60 juta. Pada bulan Maret dilakukan pembayaran ketiga dengan jumlah kas 80 juta. 80 juta ini dikalikan dengan masing-masing rasio sehingga mendapatkan 12 juta, 16 juta, 28 juta, 24 juta. Jadi totalnya sama dengan 80 juta. Selanjutnya penjelasan. Pembayaran pertama, jumlah kas yang dibayarkan sebesar 19 juta. Prioritas 1, jatah maksimal sama dengan 9 juta. Sisa tersedia untuk pembayaran sama dengan 10 juta. Prioritas 2, jatah maksimal 9 juta. Sisa tersedia untuk pembayaran sama dengan 1 juta. Prioritas 3, jatah maksimal 32 juta. Kekurangan untuk pembayaran sama dengan 31 juta. Pembayaran kedua, jumlah kas yang dibayarkan sebesar 91 juta. Sisa tersedia untuk pembayaran 31 juta. Prioritas 4 tanpa batasan sama dengan 60 juta. Sisa tersedia untuk pembayaran 60 juta. Sisa tersedia pembayaran sama dengan 0. Pembayaran ketiga, jumlah kas yang dibayarkan 80 juta. Semua untuk prioritas 4. Sisa tersedia untuk pembayaran sama dengan 0. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Stephen Umbure Tanggamara. Sini saya akan menjelaskan mengenai laporan likuidasi bertahap pada periode bulan Januari hingga Maret 2013 dalam ribuan rupiah pada persekutuan ABCD. Untuk uraian yang pertama, saldo sebelum likuidasi pada kas sebesar 25.000. Itu bisa dilihat pada buku pada laporan posisi keuangan. Untuk kas sebesar 25.000, aset lain-lain sebesar 275.000. Itu didapat dari piutang sebesar 90.000, ditambah persediaan 100.000, ditambah aset tetap 85.000, sehingga didapat 275.000. Untuk utang usaha 90.000, utang kepada Tuan Agi 13.000, untuk modal Tuan Agi 20.000, Tuan Bari 32.000, Tuan Kerry 70.000, dan Tuan Dani 75.000. Untuk realisasi pertama bulan Januari, untuk kas 86.000, itu bisa dilihat pada asumsi yang ada pada buku. Untuk kas sebesar 86.000, aset lain-lain 90.000, utang usaha tidak ada, utang kepada Tuan Agi tidak ada. Untuk modal Tuan Agi 600, itu didapat dari selisih antara kas dan aset lain-lain sebesar 4.000 dikali 15%, sehingga dapat 600.000. Begitu juga untuk Tuan Bari 20% dikali 4.000 didapat 800. Tuan Kerry 35% dikali 4.000 didapat 1.400. Dan Tuan Dani 30% dikali 4.000 didapat 1.200. Untuk saldo setelah realisasi pertama, untuk kas sebesar 111.000, itu didapat dari 25.000 ditambah 86.000. Untuk aset lain-lain sebesar 185.000, itu didapat dari 275.000 dikurang 90.000. Untuk utang usaha 90.000, utang kepada Tuan Agi 13.000, untuk modal Tuan Agi 19.400, itu didapat dari 20.000 dikurang 600. Begitu juga untuk Tuan Bari 31.200, Tuan Kari 68.600, dan Tuan Dani 73.800. Untuk pembayaran utang dagang, untuk kas 90.000, aset lain-lain tidak ada, utang usaha 90.000, utang kepada Tuan Agi tidak ada, modal Tuan Agi tidak ada, Tuan Beri tidak ada, Tuan Kerry tidak ada, dan Tuan Dani tidak ada. Untuk saldo, untuk kas 21.000, itu didapat dari 111.000 dikurang 90.000. Untuk aset lain-lain 185.000. Untuk utang usaha tidak ada. Untuk utang kepada Tuan Agi 13.000, modal Tuan Agi 19.400, modal Tuan Beri 31.200, modal Tuan Kerry 68.600, dan modal Tuan Dani 73.800.
Untuk pembayaran kepada sekutu, untuk kas 19.000 itu bisa dilihat pada schedule pembayaran kas kepada para sekutu, itu ada pada buku. Untuk kas 19.000, aset lain-lain tidak ada, utang usaha tidak ada, utang kepada Tuan Agi 3.187,5, modal Tuan Agi tidak ada, Tuan Beri tidak ada, Tuan Keri 4.437,5, untuk Tuan Dani 15.375. Untuk saldo setelah pembayaran kepada sekutu, untuk kas 2.000, aset lain-lain 185.000, utang usaha 0, utang kepada Tuan Agi 9.812,5, itu didapat dari 13.000 dikurang 3.187,5. Untuk modal Tuan Agi 19.400, Tuan Beri 31.200, Tuan Kari 68.152,5, dan Tuan Dani 58.425. Untuk realisasi kedua bulan Februari, untuk kas 90.000, untuk aset lain-lain 100.000, utang usaha tidak ada, utang pada Tuan Agi tidak ada. Untuk modal Tuan Agi 1.500, itu dapat dari selisih antara kas dan aset lain-lain, itu 10.000 dikali rasio Tuan Agi 15%, sehingga dapat 1.500. Tuan Beri 20%, dikali 10.000 didapat 2.000. Tuan Keri 35%, dikali 10.000 didapat 3.500. Dan untuk Tuan Dani 30%, dikali 10.000 didapat 3.000. Untuk saldo setelah realisasi kedua, untuk kas 92.000, itu didapat dari 2.000 ditambah 90.000. Untuk aset lain-lain sebesar 85.000, dapat dari 185.000 dikurang 100.000. Untuk utang usaha 0, utang kepada Tuan Agi 9.812,5, untuk modal Tuan Agi 17.900, itu dapat dari 19.400 dikurang 1.500. Begitu juga untuk Tuan Bari 29.200, Tuan Keri 64.662,5, Tuan Dani 55.425. Untuk pembayaran kepada sekutu, untuk kas 91.000, aset lain-lain tidak ada, utang usaha tidak ada, utang kepada Tuan Agi 9.812,5, untuk modal Tuan Agi 5.000, untuk Tuan Beri 12.000, untuk Tuan Keri 34.562,5, dan Tuan Dani 29.525. Untuk saldo setelah pembayaran kepada sekutu, untuk kas 11.000 itu dapat dari 92.000 dikurang 91.000. Untuk aset lain-lain 85.000. Untuk utang usaha 0, utang kepada Tuan Agi 0. Untuk modal Tuan Agi 12.900, itu didapat dari 17.900 dikurang 5.000. Begitu juga untuk Tuan Bari 17.200, Tuan Keri 30.100, Tuan Dani 25.800. Untuk realisasi ketiga bulan Maret, untuk kas 79.000, untuk aset lain-lain 85.000, untuk utang usaha tidak ada, utang kepada Tuan Agi tidak ada, modal untuk Tuan Agi 900, itu didapat dari rasio Tuan Agi 15% dikali selisih antara kas dan aset lain-lain sebesar 6.000, sehingga dapat 900. Untuk Tuan Bari 1.200 dapat dari 20% dikali 6.000. Tuan Keri 35% dikali 6.000 didapat 2.100. Untuk Tuan Dan 30% dikali 6.000 didapat 1.800. Untuk saldo setelah realisasi ketiga, untuk kas 80.000, itu didapat dari 1.000 ditambah 79.000. Untuk aset lain-lain 0, untuk utang usaha 0,
utang kepada Tuan Agi 0. Untuk modal Tuan Agi 12.000 itu didapat dari 12.900 dikurang 900. Begitu juga untuk Tuan Bari 16.000, Tuan Kerry 28.000, untuk Tuan Dani 24.000. Untuk pembayaran kepada sekutu, untuk kas 80.000, aset lain-lain tidak ada, utang usaha tidak ada, utang kepada Tuan Agi tidak ada, modal Tuan Agi 12.000, Tuan Beri 15.000, Tuan Kerry 28.000, dan Tuan Dani 24.000. Jadi saldo akhir yaitu untuk kas 0, aset lain-lain 0, utang usaha 0, utang kepada Tuan Agi 0, modal Tuan Agi 0, modal Tuan Beri 0, modal Tuan Kerry 0, dan modal Tuan Dani 0. Perkenalkan, nama saya Maria Lediana Benu. Di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal yang dibuat untuk mencatat transaksi di atas adalah sebagai berikut. A. Kas di debit sebesar 86 juta, modal Tuan A di debit sebesar 600.000, modal Tuan B di debit sebesar 800.000, modal Tuan C di debit sebesar 1.400.000, modal Tuan D di debit sebesar 1.200.000, piutang dagang di kredit sebesar 90 juta untuk mencatat realisasi piutang dagang dan pembagian rugi. B. Hutang dagang sebesar 90 juta di debit, kas sebesar 90 juta di kredit untuk mencatat pembayaran hutang kepada kreditur. C. Hutang kepada Tuan A sebesar 3.187.500 di debit, modal Tuan C sebesar 437.500 di debit, modal Tuan D sebesar 15.375 di debit, kas sebesar 19 juta di kredit untuk mencatat kas yang pertama kepada sekutu. D. Kas sebesar 90 juta di debit, modal Tuan A sebesar 1.500 di debit, modal Tuan B sebesar 2 juta di debit, modal Tuan C sebesar 3.500 di debit, Tuan D sebesar 3 juta di debit, persediaan sebesar 100 juta untuk mencatat realisasi persediaan pembayaran. Hutang pada Tuan A sebesar 9.812.500. D. Kas sebesar 90 juta di debit, modal Tuan A sebesar 1.500 di debit, modal Tuan B sebesar 2 juta di debit, modal Tuan C sebesar 3.500 di debit, modal Tuan D sebesar 3 juta di debit, persediaan sama dengan 100 juta di kredit untuk mencatat realisasi persediaan dan pembagian rugi. E. Hutang kepada Tuan A sebesar 9.812.500 di debit, modal Tuan A sebesar 5 juta, modal Tuan B sebesar 12 juta di debit, modal Tuan C sebesar 34.562.500 di debit, modal Tuan D sebesar 29.625 di debit, kas sebesar 91 juta di kredit untuk mencatat pembayaran kas yang kedua kepada sekutu. F. Kas sebesar 79 juta di debit, modal Tuan A sebesar 900.000 di debit, modal Tuan B sebesar 1.200.000 di debit, modal Tuan C sebesar 2.100.000 di debit, modal Tuan D sebesar 1.800.000 di debit, aset tetap sama dengan 85 juta di kredit untuk mencatat realisasi aset tetap dan pembagian rugi. G. Modal Tuan A sebesar 12 juta di debit, modal Tuan B sebesar 16 juta di debit, modal Tuan C sebesar 28 juta di debit, modal Tuan D sebesar 24 juta di debit, kas sebesar 80 juta di kredit untuk mencatat pembayaran kas dan ketiga kepada sekutu. Mencatat pembayaran kas yang ketiga kepada sekutu.